Duduklah, ucap Mia lembut, menunjuk sebuah kursi kayu yang tampak telah lapuk dimakan usia. Rafael menatap kursi tersebut dengan ekspresi ragu, mengingat bobot tubuhnya yang besar, ia tak yakin kursi itu mampu menopang berat badannya. Namun, mata Rafael juga menangkap fakta bahwa hanya ada satu kursi di ruangan itu. Ini berarti Mia dan kedua adiknya harus rela duduk di lantai tanah yang hanya beralaskan karpet lusuh. Meskipun karpet tersebut tampak tak terawat, tetapi terasa bersih dan cukup nyaman untuk ditempati. Kebaikan hati Mia melukiskan cahaya kehangatan di ruangan itu, membuat Rafael merasa nyaman dan tentram. Sebaiknya aku duduk di sini saja, jadi kita bisa duduk bersama-sama, tolak Rafael dengan ramah sambil menepuk lantai beralaskan karpet lusuh tersebut. Mendaratkan bokongnya di sana sambil bersandar di dinding. Mia tak bisa menolak dan ia pun segera duduk tak jauh dari posisi Rafael berada, sedangkan kedua adiknya memilih duduk di samping pria itu dengan perasaan yang nyaman dan aman. Apa kamu ingin minum? Aku hanya punya air putih, tapi tenang saja, airnya dijamin bersih dan sudah kumasak, ucap Mia dengan lembut, seraya menghembuskan napas berat untuk mengusir kecanggungan yang mencekam ruangan itu. Rafael menggelengkan kepalanya perlahan, senyum simpul yang hangat melintas di bibirnya. Tidak perlu repot-repot, Mia. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian, sahut Rafael lirih. Dalam sekejap, ia mengeluarkan isi tas yang berisi barang-barang belanjaannya ke hadapan ketiga bersaudara tersebut. Kedua bola mata bocah kembar itu terbelalak senang, berbinar penuh kebahagiaan. Antusiasme mereka meluap tak terbendung saat melihat tumpukan makanan dan minuman lezat di hadapan mereka, sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini untuk kami, Om. Tanya Amara dengan suara gemetar, seraya berusaha menutupi gembira yang hampir tak bisa diungkapkan. Raut wajah si gadis kecil itu terlihat memancarkan keceriaan luar biasa, dengan senyuman mengembang di kedua bibirnya. Ya, ini semua untuk kalian. Nikmatilah, sahut Rafael, masih tersenyum hangat seolah menjadi sinar matahari di hati bocah-bocah tersebut. Lembut, ia membelai ubun-ubun Amara dengan kasih sayang yang mampu mengusir kegelisahan dan membuat mereka merasa diterima sepenuhnya. Mata Mia nanar menatap Rafael, ada keraguan yang terpancar dari sorot matanya. Rupanya, wanita cantik itu belum sepenuhnya yakin akan ketulusan Rafael terhadap mereka bertiga. Ia merasa cemas, takut makanan dan minuman yang diberikan oleh Rafael mengandung bahaya. Tersembunyi. Tenang saja, Mia. Percayalah padaku, ujar Rafael dengan lembut, mencoba meyakinkan. Semua makanan dan minuman ini aman untuk kita konsumsi. Tanggal kedaluarsanya pun masih jauh, lanjutnya. Rafael menggenggam tangan Mia, menunjukkan salah satu tanggal kedaluarsa yang tertera pada salah satu bungkus makanan. Ia berusaha membangun kepercayaan, berharap wanita cantik itu tak ragu lagi terhadap niat baiknya. Mia menghembuskan napas berat, seolah mencoba mengusir bayangan kelam yang kembali menghantui pikirannya. Maafkan aku, Tuan. Aku trauma dan tak bisa mempercayai orang lain dengan mudah. Dulu, matanya terhenti pada dinding di depannya, tatapannya begitu jauh seakan-akan memasuki masa lalu. Kenangan yang kelam, seakan menjadi bayang-bayang yang selalu mengekang hidupnya, seperti rantai yang terus merenggut kebebasannya. Raut wajah Rafael berubah serius. Ia dapat merasakan betapa beratnya beban yang menggelayuti wanita di hadapannya.
Dengan penuh empati, ia memfokuskan perhatian sepenuhnya pada Mia, memasang kedua telinganya dengan baik dan bersiap mendengarkan setiap untaian cerita yang akan terurai dari bibir Mia. Mereka berdua terdiam sesaat, lalu Mia mulai bercerita. Air matanya menetes mengikuti kepedihan dalam hatinya, menyusuri jejak kenangan pahit yang telah dia singgahi selama ini. Sebuah lembaran masa lalu yang tak pernah mampu terhapus, tersimpan rapat dalam ruang-ruang terdalam memori. Dahulu, terdapat seorang pria licik yang berpura-pura baik. Pria itu datang dan berhasil membujuk Amar dan Amara, yang saat itu masih polos dan tak tahu apa-apa. Tak ada yang menyangka, bahwa di balik topeng kebaikannya, ia telah merancang skema jahat untuk menjerat kami bertiga. Mia menghela napas panjang, wajahnya berubah muram. Tanpa rasa curiga, kami menerima makanan beracun yang diberikannya, berharap bisa menghabisi nyawa kami seketika. Namun, berkat kekuasaan Tuhan dan firasatku yang mendalam, aku pun memutuskan untuk mengujinya terlebih dulu dengan memberikan makanan itu kepada beberapa hewan di sekitar sini. Sungguh, saat itu aku terkejut melihat mereka terkapar dan meregang nyawa, setelah menyantap hidangan yang diulas dengan niat jahat tersebut. Mia melanjutkan cerita dengan mata yang semakin berkaca-kaca, dan dadanya sesak, seakan ada beban berat yang menekannya. Apa? Pekik Rafael, matanya terbelalak tak percaya. Jadi, pria itu sengaja memberikan makanan beracun untuk kalian bertiga. Ami mengangguk lemah, ketakutan yang belum hilang terpancar dari matanya yang berkaca-kaca. Ya, Tuan. Itulah yang terjadi. Gumamnya pelan, merasakan dadanya berdenyut hebat seiring mengenang kembali adegan mengerikan yang dialami oleh mereka. Tapi Amara sempat mencicipi makanan itu sedikit, Om. Hasilnya, Amara jatuh sakit dan beruntung masih selamat. Namun, akibatnya Amara jadi mudah jatuh sakit, ungkap Amar dengan kesedihan dalam suaranya, menambahkan detail pada cerita mereka. Benarkah? Rafael memekik kaget, wajahnya memerah seakan tak percaya bahwa ada orang sekejam itu pada Mia dan kedua adiknya. Keingintahuannya semakin memuncak. Ia ingin mencari tahu sebab di balik kebencian warga desa terhadap Mia dan si kembar. Ya, Om. Sungguh, itu benar, sahut Amar mengangguk tegas, memastikan kebenaran kata-katanya. Kepiluan terpancar dari kedua netranya, mencerminkan penderitaan yang dialami oleh mereka bertiga. Rafael menghela napas panjang, merasa terenyuh oleh nasib kedua saudara kembar yang tak berdosa ini. Dengan penuh kasih sayang, ia mengelus puncak kepala mereka berdua, berjanji dengan sepenuh hati. Kalian harus kuat dan sabar, ya. Om janji akan membawa kalian keluar dari tempat ini, dan akan memberikan kehidupan yang jauh lebih layak untuk kalian jalani. Apakah kalian setuju? Tampak sinar harapan dan kebahagiaan bersemi di mata kedua bocah kembar tersebut, lalu mereka menganggukkan kepala mereka dengan penuh semangat. Ya, Om. Kami sangat setuju dan ingin segera merasakan kebahagiaan itu bersama Om. Tapi, sepertinya itu tidak mungkin, Tuan, ujar Mia sambil menarik napas dalam, getaran suaranya mencerminkan kecemasan dalam hati. Kata-kata yang diucapkan wanita itu menamparkan dan menghancurkan semangat Amar dan Amara yang semula berkobar-kobar, hasrat mereka untuk bebas dari keterasingan kini terkubur oleh putus asa. Wajah mereka berdua menunduk, sorot mata mereka menatap Mia dengan harapan yang luntur. Kekecewaan dan rasa penyesalan melingkupi hati mereka seperti kabut tebal yang pekat. Kenapa tidak mungkin? Apakah kamu tak percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi mungkin, jika Tuhan menghendaki?
Rafael membantah dengan tegas, matanya menembus pandangan Mia. Dalam keteguhan itu, ia berharap wanita itu akan yakin dan percaya bahwa dia sanggup membantu mereka keluar dari keterasingan yang menghimpit. Kami tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini, Tuan. Tak ada yang bisa membantu kami. Seandainya kami bisa keluar dari sini, lantas apa yang bisa kami lakukan di luar sana? Aku tidak memiliki keahlian apapun. Yang kuasai hanyalah berkebun dan menjual hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan kami, ungkap Mia dengan tatapan kosong dan suara yang getir, terhanyut dalam keputusasaan. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Mia? Rafael menyahut, menatapnya tajam. Bagaimana dengan aku? Apakah aku akan membiarkan kalian berjuang sendirian setelah berhasil menyelamatkan kalian dari tempat ini? Tentu saja tidak, Mia. Aku berjanji akan berdiri di samping kalian, hingga kalian mampu bangkit dan berdiri dengan kaki kalian sendiri, tegas Rafael, penuh keyakinan. Mia tak bisa menahan rasa haru yang menyelimuti hatinya, mendengar ucapan jujur yang dilontarkan oleh Rafael. Di saat paling putus asa, ternyata masih ada seseorang yang peduli pada nasibnya dan kedua adik kembarnya. Walaupun pemikiran sinis di benaknya berbisik kalau apa yang dikatakan Rafael mungkin hanyalah kata-kata penghibur semata, ia memutuskan untuk tetap menggenggam erat janji tersebut dan bersama Rafael, berjuang menggapai masa depan yang lebih baik. Wanita cantik itu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya, menekuk lutut dan membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya yang memeluk kedua lutut erat-erat. Tubuhnya bergetar dengan hebat, seolah-olah semua beban yang selama ini terpendam di dalam dadanya seketika tumpah ruah melalui air matanya. Begitu pula dengan Amar dan Amara, kedua bocah kembar itu merasa pilu, menundukkan kepala mereka menghadap lantai, seolah merasakan kesedihan yang menghujam hati kakak mereka selama ini. Maafkan aku, Mia, ucap Rafael dengan suara parau, serak oleh rasa bersalah karena tanpa sengaja telah membuat wanita itu terjebak dalam pusaran emosi. Perlahan, Mia mengangkat kepala, menatap Rafael dengan mata sembab, sementara air mata masih membasahi kedua pipinya. Tidak apa-apa, Tuan. Kamu tidak salah. Aku hanya ingin melepaskan semua beban yang menghimpit dadaku ini. Ya, setidaknya dengan begini, hatiku bisa merasa sedikit lebih lega, sahut Mia, bersuara serak sambil mencoba menahan isak tangis yang masih menggulir di bibirnya. Rafael tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sorot mata sendunya yang dalam memperlihatkan betapa dia begitu mengkhawatirkan nasib Mia dan kedua adiknya. Rasa cemas dan ketakutan bercampur aduk dalam hatinya, seolah tiada henti menghantui pemikirannya.